Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, dalam seminggu ini memang ada beberapa rangkuman gitu ya dari pertanyaan teman-teman Boboto yang memang ditanyakan ke kami. Ada yang memang menanyakannya berulang kali, ada yang baru pertama menanyakan, tapi memang pertanyaannya sama dengan yang lainnya mengenai dua hal yang paling banyak, lumayan paling sering ditanyakan, mengenai Joy Pelupesi dan juga mengenai Dewangga yang katanya kalau bisa mah jangan dipinjemin gitu ya. Nah ini juga kita coba kasih sedikit gambaran terakhir gitu ya, yang memang teman-teman dari tim redaksi mengetahui infonya. Tapi sekali lagi, apapun yang nanti akan kita coba diskusikan dengan teman-teman Boboto, jangan langsung diserap mentah-mentah gitu ya. Kita harus tunggu situasi dan kondisi di lapangan, karena kan untuk bursa transfer ini masih banyak gitu ya, masih panjang waktunya. Dibuka dari mulai akhir Juli, kurang lebih tanggal 28 Juli sampai dengan 30 September untuk pendaftaran pemain baru. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi di musimnya bursa transfer ini mah, atau di di musimnya rumors mah ya, kita juga harus milah-milih atau pilah-pilih heula gitu ya, yang memang bisa kita sampaikan atau tidak teman-teman. Baik, ini kita mulai dari Pelupesi dulu deh, dari Joy Pelupesi gitu ya, karena ya teman-teman bisa lihat pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Nah, mangga bisa dilihat nih di sini teman-teman. Banyak pisan yang nanya mengenai Joy Pelupesi gitu ya, apakah benar akan ke Persib Bandung atau tidak gitu. Nah, ini biar tidak penasaran atau kita memberikan sedikit harapan, tapi bukan harapan yang menjanjikan gitu ya. Harapan yang memang biar tidak simpang siur beritanya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kabar yang memang bisa menenangkan lah gitu ya. Yang pertama, Joy Pelupesi memang benar diucapkan good luck Joy gitu ya oleh klubnya SK Lomel atau Lomel SK teman-teman. Dan diucapkan good luck Joy ini bukan berarti perpisahan gitu ya, tapi diucapkan untuk Joy Pelupesi kan sekarang sedang menghadapi FIFA Matchday dengan timnas Indonesia gitu ya. Jadi didoakan semoga beruntung oleh klubnya SK Lomel teman-teman. Nah ini juga yang menarik, bahwa banyak persepsi di luar yang mengatakan bahwa wah udah dihatur nuhunin oleh klubnya gitu ya. Nah ini bukan teman-teman, sekali lagi kita juga kan tadi tampilkan gitu ya, untuk SK Lomel mengucapkan good luck Joy ini bukan berarti salam perpisahan, tapi mendoakan untuk Joy Pelupesi sukses di timnas Indonesia dalam FIFA Matchday. Dan memang di FMD kemarin kita menang 3-0 atas Oman, dan ada ya kontribusi besar dari Joy Pelupesi gitu ya teman-teman, karena ya kita tahulah usia di atas 30 tahun ini memang bukan usia muda, tapi bisa jadi usia emasnya pemain. Dan memang kontribusinya baik di klub maupun di timnas saat ini, kehadiran Joy Pelupesi sangat berarti gitu ya. Apalagi di Lomel SK teman-teman, Joy Pelupesi ini memang menjadi mesin andalan dari SK Lomel, dan sekarang juga sudah promosi gitu ya ke tim kasta pertamanya Liga Belgia. Jadi ya ini sesuai dengan cita-cita dari Joy Pelupesi, bahwa saya akan membawa tim ini naik kasta katanya. Nah kalau musim lalu kenapa akhirnya nggak jadi ke Persib, ya mungkin banyak pertimbangannya gitu ya, dari mulai masih ada kontrak dengan SK Lomel yang
Joy mengatakan bahwa saya tidak akan kemana-mana sebelum membawa klub ini naik ke kasta pertama atau ke kasta teratas Liga Belgia, dan musim ini ya atau musim depan sudah berada di kasta pertama gitu ya, SK Lommel. Apakah Joy Pelupessy akan hengkang atau bagaimana setelah membawa timnya naik ke peringkat atau ke kasta pertama Liga Belgia? Ternyata ini juga masih menyimpan tanda tanya, tapi sebagian besar mengatakan Joy Pelupessy sudah memperpanjang kontraknya dengan SK Lommel karena ingin merasakan bagaimana kerasnya Liga 1 atau kasta pertama di Liga Belgia, teman-teman. Jadi ya 60% memang kemungkinan kabar itu benar gitu ya, bahwa Joy Pelupessy sudah memperpanjang kontraknya dengan Lommel SK atau SK Lommel ini klubnya gitu ya, teman-teman. Jadi ya kalau musim lalu masih ada kontrak, bulan ini habis tapi sudah memperpanjang kontrak dengan klubnya lagi gitu ya, karena Joy Pelupessy ingin merasakan salah satu nikmatnya gitu ya bermain di kasta tertinggi Liga Belgia, sehingga ya ada salah satu surat kabar yang mengatakan bahwa ya Joy sudah memperpanjang kontrak katanya dengan SK Lommel. Berarti kesempatan untuk keluar dari SK Lommel ini 40% saja. Nah, ini juga memang agak sedikit apa ya, tanda tanya juga teman-teman di saat Boboto mengharapkan Joy ke Persib gitu ya, tapi ada beberapa tantangan juga nih, diantaranya kan Joy Pelupessy ada di salah satu wawancara katanya kalau memang klub-klub yang ingin promosi ke kasta tertinggi maka belilah saya katanya gitu ya. Jadi Joy Pelupessy ini bercanda atau berseloroh katanya kalau ya klub kasta kedua atau yang ingin promosi ya lebih baik beli saya gitu ya, beli Joy Pelupessy, maka saya akan membawa tim tersebut naik kasta. Dan itu terbukti 2 tahun sebelum bergabung ke SK Lommel kan di klubnya terdahulu dia juga membawa promosi gitu ya ke kasta tertinggi. Nah, ini juga memang ya luar biasa gitu ya kalau untuk Joy Pelupessy dengan usianya di atas 30 tahun masih bisa bermain di Liga Eropa, ya sudahlah gitu ya. Kita juga kan yang memanas-manasi itu entah dari pihak yang mana gitu ya, Joy ke Persib, padahal dari musim kemarin juga kita belum pernah sampai ke 84% maksimal gitu ya untuk kalkulasinya. Nah, ini yang memang ya masih sekedar rumor mah dinikmatin saja. Jadi kemungkinan ke Persib Bandung itu kecil teman-teman, walaupun ada 40%, kalau tadi kan 60%, baik itu media, baik itu beberapa sumber mengatakan Joy Pelupessy sudah menandatangani kontrak yang baru dengan SK Lommel. Tapi 40% lagi ini mengatakan bahwa Joy Pelupessy akan melakukan pembicaraan dengan klubnya SK Lommel ini setelah FMD atau setelah FIFA Matchday Timnas Indonesia. Nah, baru ada pembicaraan apakah memang lanjut atau tidak. Nah, ini juga masih belum bisa terkonfirmasi karena kan ya kita tahulah Timnas Indonesia masih akan bermain tanggal 9 besok lusa gitu ya menghadapi Mozambik. Jadi setelah itu baru ada kabar terbaru gitu ya mengenai Joy Pelupessy. Jadi buat teman-teman Boboto ya berharap boleh, tapi hanya 40% gitu harapannya. Bahkan mungkin ya kalau 60% mengatakan sudah tanda tangan kontrak dengan SK Lommel gitu ya untuk memperpanjang karena SK Lommel sudah lulus atau sudah lolos naik kasta ke kasta tertinggi di Liga Belgia, ya mungkin Joy juga ingin merasakan atmosfer Liga 1 di sana. Tapi ya kita juga bisa saja harapan itu masih ada 40%, sehingga ya ditunggu aja teman-teman. Mudah-mudahan ya, kalau saya pribadi antara seneng nggak seneng kalau bergabung mah alhamdulillah gitu ya, kalau nggak juga ya udah nggak apa-apa, karena Kang Adi sendiri mengatakan di bursa transfer ini rumorsnya dinikmatin aja, tapi nantilah kita punya kejutan katanya. Di saat kejutan ada ya pasti nanti ya semua wah gitulah ya teman-teman. Jadi dinikmatin saja rumorsnya. Untuk Joy Pelupessy sudah kita kasih infonya
60% kabarnya memang sudah menandatangani kontrak dengan klubnya masih di SK Lommel, dan 40% katanya baru akan membicarakan masa depannya dengan klub barunya atau dengan klub yang luar, yang ya maksudnya bisa siapa saja yang menginginkan jasa Joy Pelupessy setelah FIFA Matchday. Jadi ya kita tunggu nanti hasilnya bagaimana gitu ya teman-teman. Baik, ini juga lalu ada pembahasan yang kedua mengenai Dewangga teman-teman. Kalau bisa mah katanya Dewangga jangan dipinjemin karena kan masih bagus lah gitu ya, talentanya juga bagus, hanya kemarin memang kurang menit bermain saja ya. Kalau bisa mentalnya dikuatin aja. Jadi di Persib mah kudu kuat mental katanya biar dikasih menit bermain. Yang penting mah buktiin aja katanya. Nah ini juga memang kalau buat bobotoh atau buat penikmat sepak bola mah ya gampang aja gitu ya, ngomong ini ngomong itu kan kita nggak ngerasain capeknya, kita juga nggak ngerasain apa yang pemain rasain ya. Kalau pemain profesional, pemain apalagi mantan pemain timnas gitu ya, setidaknya ada rasa ingin bermain itu ya harus reguler gitu ya, bukan kadang main, kadang lama enggak, kadang menjadi pengganti saja lapis kedua. Kan namanya ego masing-masing pemain itu seperti pembahasan kita beberapa hari yang lalu, ego pemain ini itu bisa diredam oleh Boyan Hodak gitu ya selama Boyan ada di Persib Bandung. Nah, masalahnya sekarang Coach Igor Tolik ini apakah mempunyai peran yang sama dengan Boyan Hodak atau tidak? Jadi ego pemain ini bagaimana cara menghandlenya gitu ya, kalau tiba-tiba coach saya udah nggak mau di Persib gitu ya, saya ingin dipinjamkan saja. Nah itu bagaimana tanggapan Igor Tolik? Tentu berbeda dengan Boyan Hodak gitu ya. Jadi ya kita juga agak sedikit tidak bisa membendung gitu keinginan dari seorang pemain jika ingin bermain di klub lain yang menjanjikan permainannya reguler gitu ya, akan diturunkan secara reguler. Jadi bukan hanya sudah membawa klub ini juara, klub ini banyak supporternya, klub itu bagaimana. Nah ini bukan masalah itu saja, tapi apa ya, keinginan pemain ini tidak bisa dikontrol seluruhnya oleh klub maupun oleh seorang pelatih gitu ya teman-teman. Nah ini memang kalau dari kami pengennya sama, untuk Dewangga setidaknya bisa bertahan lah di Persib Bandung, dan kemungkinan itu masih ada teman-teman, karena kan belum belum ada kata-kata hatur nuhun gitu ya. Jadi semuanya masih bisa dibicarakan. Karena apa? Karena musim depan Persib akan bermain di 4 kompetisi teman-teman, dan pasti Coach Igor akan merotasi pemain-pemain yang ada. Nah kemungkinan katakanlah pemain si A akan diregulerkan mainnya di BRI Super League, atau si A ini akan main diregulerkan di ACL 2, atau diregulerkan mainnya di Shopee Cup atau di League Cup atau Piala Indonesia gitu ya. Dan ya saya pikir pemain-pemain tersebut masih punya peluang bagus untuk setidaknya bertahan di Persib Bandung musim depan, karena kan masih ada kontrak juga. Jadi ya saya pikir setidaknya gitu ya, kalaupun ingin ada pemain yang keluar, harus ada yang masuknya sepadan. Nah ini kita tunggu aja lah janjinya Kang Aditya gitu ya, karena mau nggak mau Kang Adit harus membuktikan ucapannya. Jadi kita tunggu, akan ada kejutan, katanya kita akan membeli pemain bukan berdasarkan kuantitas saja tapi kualitas. Jadi ya maksimal 35 pemain yang bisa didaftarkan, bukan hanya mencukupi kuota saja, tapi betul-betul 30 pemain ini atau 35 pemain ini pemain yang berkualitas semua. Nah ini menarik teman-teman, apakah memang akan menjadi perbincangan oleh bobotoh minimal gitu ya, nanti yang datang si iya deui, si itu deui. Nah ini ya kita tunggulah, bursa transfer masih panjang, apapun masih bisa terjadi gitu ya teman-teman.
Baik, mungkin itu dulu sajalah informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Mangga kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengirimkan sapaannya, salam sapanya buat keluarga, kerabat, sahabat, orang yang dikasihi, mangga bisa di kolom komentar gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.